Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini ya adik-adik semuanya dengan Pak Asep dapat dipertemukan kembali ya walaupun secara virtual dalam keadaan sehat walafiat untuk bersama-sama mempelajari materi pembelajaran tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dan diingatkan juga marilah kita curah limpahkan sholawat serta salam kepada junjunan kita semua yakni baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya di akhir zaman ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Adik-adik semuanya, marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu ya, agar kita semua diberikan kemudahan dan kelancaran ketika belajar ya, dari awal sampai akhir diberikan kemudahan dan kelancaran. Juga adik-adik semuanya diberikan pemahaman dan nantinya dimudahkan untuk mengamalkan apapun yang bermanfaat ya yang dipelajari pada hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan anugerahkanlah kepadaku pemahaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan Pak Asep juga bakalan gak bosan untuk mengingatkan adik-adik semuanya untuk mengawali aktivitas kegiatan di pagi harinya dengan berbagai amal kegiatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mulai dari sholat subuh, kemudian membantu orang tua, membersihkan tempat tidurnya, kemudian sholat duha, membaca Al-Quran atau iqro'nya ya. Adapun di antara adik-adik yang sekarang nih lagi nonton Pak Asep belum sholat duha misalnya ya, belum baca Quran atau baca iqro', silahkan videonya di pause dulu ya, diberhentiin dulu. Kalian bisa melaksanakan sholat duha terlebih dahulu, kemudian baca iqro', baca Qur'annya. Bila orang tua di rumah membutuhkan bantuan misalnya, kalian bantu dulu orang tua ya. Misal yang perempuan membantu masak misalnya buat kalian makan, bantu, bisa kayak gitu ya. Adapun yang tadi misalkan belum sholat subuh, nggak sholat subuh, semoga kedepannya bisa istiqomah melaksanakan sholat subuh ya. Adapun yang tadi udah melaksanakan sholat subuh, Pak Asep doakan semoga istiqomah dalam kebaikan, dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adik-adik semuanya, untuk hari ini kita akan mempelajari materi pembelajaran, judulnya itu apa? Judulnya itu santun dan menghargai teman ya. Silakan adik-adik juga bisa sambil baca bukunya, bisa sambil buka bukunya ya. Ketika nonton video ini, adik-adik bisa sambil buka buku paketnya ya. Baca-baca dulu, kemudian udah membaca, tonton lagi penjelasan dari Pak Asep ya. Nah, Pak Asep bakalan share dulu materinya nih. Nah, ya, ini materinya ya. Nah, Pak Asep akan menayangkan terlebih dahulu ya film pendek nih yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, cerdas berkarakter nih. Tentang apa? Tentang judulnya itu Kita Semua Sayang Teman nih. Jadi di dalam videonya itu menjelaskan bahwa kita itu harus sayang kepada teman kita semua yang ada di sekolah. Jangan sampai kita meremehkan teman kita. Kemudian kalau bahasa Inggrisnya itu membuli ya, bahasa Indonesia itu merundung ya.
disirikan, teman kita diremehin ya dan lain sebagainya. Nah kita itu gak boleh kayak gitu, tapi kita itu harus menyayangi semua teman kita, menghormati teman kita, terutama ya ini judul kita hari ini, kita akan berusaha untuk menjadi pribadi yang santun dan menghargai teman ya, pribadi yang santun dan menghargai teman. Silakan disimak videonya. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Baiklah, kita mulai pelajarannya hari ini ya. Kemarin kan Ibu sudah memberikan tugas menjawab pertanyaan di halaman 45 sampai dengan halaman 47. Nah, sekarang coba Ibu mau periksa jawaban kalian. Safira, coba kamu jawab pertanyaan nomor 1. Safira nggak tahu jawabannya, Bu. Baiklah. Bagaimana dengan pertanyaan nomor 2? Jawabannya apa, Safira? Ih, teman-teman, diem dulu dong. Kasian Safira, makin gak bisa jawab nanti kalau diganggu terus. Tahu nih, kalian kenapa sih pada merundung Safira? Kasian kan? Ih, kan kita cuma bercanda. Yang kalian lakuin itu namanya perundungan, bukan bercanda lagi. Oke, anak-anak semua tenang ya. Zaskia dan Andra benar. Kalau kita terus-terusan merendahkan orang lain atau meremehkan kemampuan mereka, itu namanya perundungan. Mungkin kalian anggap ini bercanda, tapi bisa jadi hal ini menyakitkan perasaan. Coba kalian bayangkan jadi Safira, terus-menerus dirundung. Apakah kalian akan merasa nyaman? Tapi aku cuma bercanda, Bu. Nggak ada maksud untuk menyakiti Safira kok. Iya, Ibu mengerti. Tapi kadang-kadang ucapan dan perbuatan kita bisa menyakiti orang lain tanpa kita sadari. Apalagi kalau dilakukan berkali-kali dan beramai-ramai. Hal ini bisa membekas loh sampai kalian dewasa. Ya udah deh, kalau begitu aku minta maaf ya, Safira. Iya, nggak apa-apa, Dirga. Aku maafkan. Ibu akan sangat bangga kalau melihat kalian semua menjadi anak baik yang menjaga perasaan temannya. Di sekolah ini gak boleh ada yang namanya perundungan. Juga ibu ingin kalian mencontoh Zaskia dan Andra yang berani bersuara dan melawan perundungan. Kalau ada teman yang mengalami perundungan, jangan diam. Dukung temanmu dan laporkan ke ibu, baik perundungan di sekolah ataupun di media sosial. Baik, Bu. Oke, sekarang mari kita lanjutkan pelajaran kita hari ini. Nah, gimana? Videonya keren kan? Itu videonya itu ya tadi kita itu nggak boleh nyirikan ke teman, misalnya merendahkan teman ketika teman salah menjawab ditanya sama gurunya, ya. Misalnya ditanya terus teman kalian nggak bisa, nah kalian jangan nyirikan ke teman kalian tuh, kamu nggak bisa, cina bodoh kamu mah. Jangan sampai kita itu kayak gitu ya. Ya, itu adalah perbuatan yang jelek yang harus dijauhi oleh kalian semua. Ya, karena kalian semua sekarang itu sudah mempelajari atau akan mempelajari materi pembelajaran tentang santun dan menghargai teman. Kalau kalian udah tahu nih kebaikan-kebaikan ini, materi pembelajaran kali ini, maka kalian tidak akan mungkin kalian merendahkan teman kalian, gak bakalan mungkin kalau kalian mengamalkan materi pembelajaran hari ini. Jadi Pak Asep harapkan kalian ketika mempelajari materi pembelajaran hari ini, kalian tadi menjadi pribadi yang santun dan menghargai teman ya. Jika ada teman yang kesusahan, ditolong. Jika ada teman yang kesulitan, ditolong juga ya. Mari kita bersama-sama berlomba-lomba dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk yang pertama nih pembahasannya, Pak Asep bakalan mulai dari pengertian terlebih dahulu ya. Ini pengertian santun nih. Pengertian santun. Jadi santun berarti halus budi, baik bahasa dan sopan tingkah lakunya. Orang santun biasanya sabar, tenang, sopan, penuh rasa belas kasihan dan suka menolong. Nah, ini kalau adik-adik menjadi pribadi yang santun, nah itu sikap-sikapnya itu, ciri-cirinya itu kayak gini. Sabar, tenang, sopan, penuh rasa belas kasihan atau suka menolong ya kepada sesama. Itu pengertian santun.
Kemudian nih pengertian menghargai. Menghargai berarti menghormati, mengindahkan dan memandang penting kepada orang lain. Jadi gak meremehkan orang lain, ya. Orang yang tidak menghargai berarti orang yang meremehkan atau tidak peduli terhadap orang lain. Jadi gak mau tahu kalau teman kita kesulitan teh, gak mau tahu ya, diantepin loh ya, didiemin teman kita kesulitan teh. Padahal kalau kita menjadi pribadi yang santun dan menghargai teman, kita bakalan ngebantu teman kita kalau ada yang kesusahan, ya, menolongnya, kemudian ya menolongnya pokoknya supaya teman kita itu bisa semangat lagi belajarnya, semangat lagi sekolahnya, semangat lagi ngajinya, semangat lagi melaksanakan sholat fardu 5 waktunya dan lain sebagainya, ya. Itu pengertian dari santun dan menghargai teman, ya. Kayak gitu. Kemudian pembahasan selanjutnya nih ada firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Pemaaf, Maha Penyantun kepada semua makhluknya, ya. Nih, ayatnya itu ada dalam Quran surat Al-Hadid, ya, ayat ke-9, ya. Bunyinya itu kayak gini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yunazzilu ala 'abdihi ayatin bayyinatin liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Wa innallaha bikum laraufur rahim. Yang artinya dialah yang menurunkan ayat-ayat yang terang Al-Quran kepada hambanya Muhammad untuk mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya, dan sungguh terhadap kamu Allah Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Tuh, dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah menurunkan ayat Al-Quran ini kepada Nabi Muhammad SAW, ya, pada intinya untuk menjadikan diri kita itu, ya, semua umat manusia mempunyai pribadi yang berakhlak mulia, ya. Kalau dalam penjelasan hadisnya itu innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, ya. Nabi Muhammad bersabda bahwa sesungguhnya aku diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak, ya. Nah, panduannya sama Allah diberikan, yaitu kitab suci Al-Quran. Nih, di sini juga dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Saking Maha Penyantun dan lagi Maha Penyayangnya Allah, maka menurunkan Nabi Muhammad untuk meluruskan, untuk mengajarkan kebenaran kepada kita semua. Jadi adanya Nabi Muhammad ke muka bumi ini itu adalah salah satu ciri bahwa Allah itu Maha Penyantun, Maha Penyayang kepada kita semua, kepada adik-adik semuanya, kepada ayah bundanya, ya, kepada kakek neneknya juga, kepada kakak-kakaknya atau kepada adik-adiknya atau kepada semua anggota keluarga dari adik-adik semuanya, ya. Nah, ini adik-adik lagi belajar sama Pak Asep, ya, ini lagi belajar sama Pak Asep, adik-adik diberikan kemudahan menonton videonya dari awal sampai akhir, berusaha memahami apa yang disampaikan oleh Pak Asep. Nah, itu teh adik-adik teh, ya, diberikan kemudahan sama Allah, pendengarannya diberikan kesehatan pendengarannya, ya. Adik-adik sekarang sehat, bisa belajar lagi. Kemudian adik-adik nanti bisa belajar tatap muka lagi ke sekolah. Nah, itu teh ciri dari Allah Maha Penyantun dan Maha Penyayang kepada adik-adik, supaya adik-adik tetap berada dalam jalan kebaikan, ya, dengan diniatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Pak Asep contohnya apa aja sih contoh sikap santun? Nah, tadi di video awal ada contohnya nih. Contohnya itu kita harus menghargai teman, gak boleh nyirikan ke temen tuh, ya, gak boleh meremehkan, ya. Itu contoh dari awal tadi film pendek, ya, animasi. Nah, ini ada beberapa contoh lagi nih kalau kalian baca di buku paket, ya. Yang pertama nih, contoh sikap santun, mengucapkan salam, selalu memperhatikan, bermuka manis, berseri-seri saat bertemu nih. Nah, ketika datang ke sekolah nih, rata-rata belum mengamalkan nih apa yang Pak Asep sampaikan. Ya, ketika ke sekolah, kalian ketika datang ke sekolah salam dulu nggak ke guru?
Assalamualaikum. Nah kemarin mah Pak Asep lihat cuman ada satu orang dari kelas 2 ya, malahan bukan dari kelas 4, dari kelas 2 yang salam ke Pak Asep. Salimnya itu kayak gini, Assalamualaikum Pak Asep, cenah. Langsung masuk. Nah di antara kalian Pak Asep belum menemukan nih di antara kalian yang ketika datang ke sekolah salim ke guru ya, salim ke guru, adab tata ke guru, bilang Assalamualaikum terus tanyanya kayak gini. Pak Asep belum lihat. Nah di antara adik-adik semuanya, kalaupun yang ada ya, ada yang salam itu karena santri Pak Asep ya, adik kelas Pak Asep di pengajian yang sudah dididik untuk salam, beberapa santri melaksanakan itu. Tapi yang sekolah di sini yang ngajinya itu nggak sepengajian sama Pak Asep. Pak Asep belum lihat nih di antara adik-adik yang salam ke gurunya ya, adab tata ke gurunya. Pak Asep belum lihat nih. Semoga kedepannya kalian bisa mengamalkan ya, salim ke guru ya. Gak tahu Pak Asep gak lihat, kalau ya karena penglihatan Pak Asep juga terbatas ya. Kalau kalian masuk ke kelas ya semoga kalian salim ke gurunya ya, kayak gitu ya. Pokoknya Pak Asep doakan yang terbaik untuk kalian bisa mengamalkan apapun yang dipelajari hari ini ya, kayak gitu. Kemudian yang kedua nih, berbicara dengan lembut dan tenang, suara tidak terlalu keras dan tidak menyakitkan nih, tuh kan. Sabar saat mendengarkan teman berbicara, hindari kata-kata kasar, keras dan kotor yang dapat menyakiti hati orang lain. Tadi contohnya ya di film pendek tadi ya, nggak boleh kayak gitu. Kemudian peduli terhadap keadaan teman dan suka menolong kesulitannya. Apabila ada yang sakit atau terkena musibah, usahakanlah untuk menjenguknya. Ya, misal teman ya, lagi naik sepedanya, sesepedahan pas hari Ahad tehnya sepedahan, terus teman kita teh jatuhnya. Nah, sama kalian teh harus dibantuin. Teman kalian teh, kamu jatuh nih, sama saya bantuin. Jangan sampai ditertawain. Oh, cenah karunya itu labuh cenah labuh cenah. Kayak gitu, jangan sampai kayak gitu, tapi harus dibantuin ya. Ketika ada teman yang jatuh teh bantuin ya, jangan sampai itu jatuh disungsurikeun, ditertawain, terus sepedanya yang ditanya itu malah sepedanya eta sepedahna teu nanaon cenah. Itu sepedanya enggak apa-apa cenah. Seharusnya kan nanya orang yang jatuhnya bukan sepedanya. Kayak gitu. Kemudian yang keempat, berteman tanpa pilih kasih, bersahabat dan bermain dengan siapa saja ya. Kaya, miskin, normal, cacat, cakap, buruk, bangsawan, rakyat jelata dan lain sebagainya. Pak Asep juga punya nih beberapa teman yang sama Allah teh nggak dikasih penglihatan, jadi penglihatannya itu nggak normal. Punya beberapa teman Pak Asep, tapi teman Pak Asep ini walaupun penglihatannya nggak berjalan dengan normal, tapi teman Pak Asep ini bisa hafal Quran. Kayak gitu, diberikan keistimewaan sama Allah ya, kayak gitu. Kemudian yang kelima nih, tidak mencela dengan perkataan yang buruk ya, nggak boleh mencela orang lain, itu perbuatan yang buruk. Kemudian contoh yang lainnya ada rendah hati nih, dan bisa menerima dengan hati tulus atas kerja temanmu ya. Terima kasih kalau teman kalian membantu kalian, ucapkan terima kasih ya. Nah nih, mengucapkan terima kasih kepada teman yang telah berjasa. Ada juga minta maaf kepada teman apabila kita bersalah, menyinggung perasaannya dan lain sebagainya. Kemudian tidak mengambil hak orang lain dan menguasainya dengan cara mencuri, merampas atau berdusta. Nah ini seringkali nih di kelas ya, seringkali di kelas nih. Ada penghapus kita langsung ambil aja, ada pensil kita langsung ambil aja. Padahal seharusnya tanya dulu ke teman-teman, ini penghapus punya siapa, ini pensil punya siapa, tanya dulu, jangan diambil langsung dipakai. Ya dipakai langsung, jangan kayak gitu ya, tapi harus ditanyain dulu. Kalau punya teman ya kasih ke temennya ya, jangan dipakai sama kita. Kalaupun mau dipakai sama kita harus ada izin ridho dari yang punyanya ya, kayak gitu. Yang ke-10 nih, memberikan ucapan selamat, sanjungan dan pujian secara langsung apabila teman kita meraih sesuatu, misal dapat juara kelas, ikut lomba dapat juara, nah kita ucapkan selamat kepadanya, bahagia atas kemenangannya ya, jangan sampai syirik ya, kayak gitu.
Itu contoh dari sikap santun. Nah, sekarang sama Pak Asep bakalan ditayangkan ya. Ada lagu keren banget nih dari grup musik itu Klub Rumah Pohon nih. Lagunya itu Banyak Teman ya. Ini mengkampanyekan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kita itu harus melawan bully ya, bully yang ada di sekolah, kemudian perundungan yang ada di sekolah ya. Kita harus melawan ya, kita harus anti terhadap bully ya, anti terhadap perundungan kayak gitu. Nah, silakan disimak ya videonya. Temanku ada yang berkulit hitam, ada yang pandai matematika, ada juga yang matanya sipit, ada yang tak bisa naik sepeda. Kita semua bisa bermain bersama, belajar dan saling membantu. Jika ada yang beda atau tak disuka, jangan marah dan mengejeknya. Jangan menyakiti teman, membuat sedih hatinya. Lebih baik banyak teman daripada bermusuhan. Jangan menyakiti teman, membuat sedih hatinya. Karena kita tidak bisa hidup hanya sendirian. Hentikan perundungan mulai dari diri sendiri. Nah, itu lagu tadi ya, judulnya itu Banyak Teman. Semoga bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Pak Asep juga doakan semoga adik-adik bisa lebih istiqomah ya dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama sholat nih. Mudah-mudahan adik-adik bisa istiqomah sholat fardu 5 waktunya ya. Kemudian bisa istiqomah mengaji Al-Quran atau Iqra-nya di pengajian, di madrasah atau di rumahnya masing-masing ya, istiqomah dalam kebaikan. Amalkan segala hal yang bermanfaat yang disampaikan oleh Pak Asep ya. Semoga kalian juga, Pak Asep doakan kalian dimudahkan dalam mengamalkan apapun yang dipelajari dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti bersama dengan Pak Asep ya. Pak Asep juga mohon didoakan oleh kalian semua ya, semoga Pak Asep diberikan kesehatan walafiat untuk tetap memberikan pembelajaran yang terbaik untuk kalian semua ya, membimbing dalam kebaikan, membimbing dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak Asep cukupkan sekian ya, terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Ya, Pak Asep juga memohon maaf lahir batin jika banyak kekeliruan dari Pak Asep, baik dari segi perkataan atau perilaku Pak Asep. Pak Asep memohon maaf lahir batin ya, kayak gitu. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.